Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik semua ya? Ada yang sakit? Ada. Sakit? Sakit apa? Hari pertama. Hari pertama. Oh, dapat. Oke. Ada lagi yang sakit, yang di sini yang sakit. Sakit. Apa yang sakit? Sakit. Oh, yang penting hatinya selalu dalam keadaan yang Baik. pikirannya dalam keadaan yang Oke. Saya cek terlebih dahulu kehadirannya ya. Kelas 12 PMA. Amida Lukmana, Andina, Desi, Dimas Suhendra, Hendak, Intan Nur Sodikin, Isma Nur Ramadan. Oh, Ramdhani. Ada Isma? Sorry Isma ya. Carmila, Lucy Adelia, Muhammad Reski Maulana. Mana Reski? Oh, ganteng ya. Reski Maulana. Main Siva. Mana Mai? Mudrika. Sakit. Apanya yang sakit? Badannya. Gara-gara kesibak Bigor kayak. Muhammad Ragil Saputra. Sakit. Sakit apa tidak? Muhammad Ramzi. Ramzi sehat Ji. Muhammad Dafa Maulana. Muhammad Nasrullah. Ramdhani. Rizky Lesmana. Septia. Sela. Apa sih iptek itu teman-teman? Iptek itu apa sih? Iptek itu apa? Ada yang tahu nggak? Iptek. Ada yang tahu nggak? Buat apa sih kita belajar ini? Buat apa sih kita belajar iptek? Apa sih manfaatnya kita mempelajari materi pada saat hari ini? Ada yang tahu? Mempermudah komunikasi. Ada lagi yang lain? Iptek. Banyak sekali ya. Oke, nih tujuan pembelajaran ya. Mengapa kita harus mempelajari kali ini dan apa sih manfaatnya dari tujuan pembelajaran ini? Ini teman-teman, ini pembelajarannya. Belajar. Ini ada beberapa harapan ya yang nantinya akan kalian dapatkan. Nah, tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menjelaskan makna ilmu pengetahuan setelah belajar ini. Sekarang belum bisa dijelaskan ya. Nah, nanti kita akan bahas terlebih dahulu bersama kelompok masing-masing. Diharapkan teman-teman dapat menjelaskan makna ilmu pengetahuan, lalu dapat menjelaskan makna iptek, dapat menjelaskan pengaruh iptek terhadap bidang-bidang yang ada dalam kehidupan kalian. Ya, lalu mampu menyusun laporan. Laporan apa? Laporan yang nanti akan kita garap bersama kelompok kalian masing-masing. Ini sudah berdasarkan kelompok bentuknya? Oke, kelompok berapa? 1. Ini 2, 4, 5, 6. Oke, sudah dapat materinya masing-masing ya? Nanti pastikan insya Allah berbeda. Oke, bisa ya? Nanti setelah kalian menyusun laporan tersebut wajib hukumnya untuk di
untuk dipertanggungjawabkan. Dengan cara apa? Teman-teman, bisa dilihat. Setelah ini, kalian diskusikan dengan kelompok kalian sesuai dengan materi yang kalian pegang masing-masing. Setiap kelompok berbeda ya. Ini ada tuntutan yang harus dijalankan. Mengumpulkan data. Mengumpulkan datanya melalui handphone atau smartphone kalian masing-masing. Ada kuotanya nggak? Ada kuota nggak? Ada yang nggak punya kuota? Siapa? Oke, Ini yang tidak punya kuota. ya, nanti yang nggak punya kuota boleh beli. Tidak saya subsidi. Ya. Oke, boleh menggunakan wifi yang disediakan oleh sekolah. Aduh, enak. Tapi seadanya. Kalau memang nanti ada loading gimana? Maklumi mana yang menggunakan bacaan kalian saja. Paham teman-teman ya? Oke. Setelah pengumpulan data yang kalian dapat dicatat atau disalin di LKPD. LKPD-nya saya bagikan. Oke. Setelah itu silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian dulu sebelum nanti akan dikumpulkan dan pada pertemuan selanjutnya akan diuji cobakan atau dipresentasi. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada bertanya, saya rasa semua paham. Yakin? Oke, kita lanjut. Saya bagikan LK-nya. LK-nya diisi, tidak bisa ditukar dengan daging kurban ya. Jadi jangan ditukar dengan daging kurban. Satu kelompok satu. Saja. Kamu Tidak perlu banyak-banyak. kilo. Selamat mengerjakan. Saya tidak mau kalah dengan penjaga Indomaret. Selamat pagi, selamat datang kembali gitu ya. Tapi yang datang biasanya saya pagi lagi. Gimana? Aduh itu mah. Oke. Cari informasi sebanyak-banyaknya ya. Iya. Jangan terpaku dengan satu informasi saja. Ya, kita informasi banyak-banyak. Bapak, mau nanya lagi. Biar banyak kalau sudah tadi susah dijawab nanti. Kamu tebakan yang lain ya? Pendidikan. Caranya dari handphone. Betul kan? Terus Google Form. Kita belajar menggunakan kanvas. Yang kata Andi nanti bisa itu loh. Pendidikan. Jurusan kamu apa? Pemasaran. Belajar pemasaran pakai nggak ITB? Promosi di Instagram. Betul kan? Yang bisa kan? Sebetulnya gampang. Ini kan pembangunan pendidikan. Pembangunan pendidikan. Jadi membangun pola pikir baru tentang pendidikan, bagaimana caranya nih dengan iptek pendidikan akan lebih baik. Gitu. Nah teman-teman bisa, ini kan kebetulan jurusannya pemasaran nih. Dalam kegiatan pemasaran menggunakan IT nggak, menggunakan iptek? Nah kan saya sering lihat nih kalian kalau ada ujian praktik apa namanya display kan, nanti kan divideokan, difoto, dikirim ke di posting ke IG kalian masing-masing kalau nggak salah ya, hashtag SMK Bina Putra orang bang ganteng gitu kan. Seperti itu, seperti itu. Nah pede banget ya. Setelah itu nanti kalian analisis tuh, kalian bukan analisis, kalian kasih pembahasan bahwa itu masuk pada pembangunan pendidikan
antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sekarang itu kan memang sudah rata-rata menggunakan IT. Makanya salah apabila tidak boleh menggunakan. Jadi handphone menjadi alat belajar yang baru, tapi jangan sampai salah penggunaannya. Oke ya, bisa paham? Selesai. Kumpulkan. Boleh. Berdua boleh. Bulannya jangan berdua. Mesti hati-hati ya. Takut jatuh. Aja dulu kasih saya. Nanti kan boleh pakai buku. Iya maaf ya. Ini udah Ya udah sebetulnya fiturnya lebih bagus kalau belajar itu siapa ya? Aduh, nanti disenggol orangnya. harusnya enggak bayar dan koyok. Tapi nyenggol orangnya dalam kasih ini. Ini gua masih pakai. Udah. Baru. Kalau gitu. Yang penting menarik gitu ya. Boleh. Boleh ke belakang guys, boleh. Pak, sudah punya pacar, Pak. Sekarang saya semangati kalian. Oke? Baru kemarin, Pak. Teman-teman. Explaining dulu deh sebelum pembelajaran selesai. Ya. Ya, terima kasih. Oke. Koneksi tutup dan berhentikan terima kasih. Oke, guys, ini terlebih dahulu, ya. Kita tidak lari dari kenyataan. Tidak boleh mengubah kenyataan. Oke? Tidak boleh mengubah kenyataan. Contohnya, saya bilang, manusia kan? Manusia kan? Bukan hewan kan? Nah, pada saat saya bilang manusia, kalian jawab, ya, gelengnya begini, tapi mulutnya iya. Bisa nggak sih? Manusia. Hewan. Jadi kebalikannya. Di sini konsentrasinya. Oke. Manusia bukan. Hewan bukan. Seperti itu. Oke. Tidak boleh lari dari kenyataan kalau kalian adalah manusia. Manusia bukan hewan. Bisa ya? Bisa. Oke. Saya cari korbannya 2, satu laki-laki dan satu perempuan. Korbannya. Hah? Di. Nanti saya kasih. Oke. Terima kasih. Yuk. Terima kasih. Manusia. Hewan. Saya tunjuk. Hewan. Sentra. SPP-nya dilanjut nanti ya. Sudah BO-nya berkali-kali suaranya. Ulang, oke? Satu orang yang bisa menyimpulkan siapa? Saya Pak. Oh boleh. Sela. Pakai mat nggak? Selamat. Jangan pilih. Selamat malam. Stand up. Get up. Stand up. Get up. Oke, silakan. Jadi hari ini kita semua sudah belajar tentang IPTEK, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu ada manfaatnya dan negatif dan dampak positifnya. Itu dampak negatifnya orang-orang jadi lebih mementingkan teknologi, dan dampak positifnya kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan sesama. Nah, terima kasih. Sama-sama. Selamat siang, Pak. Oke, itu kesimpulan yang diberikan oleh teman kalian. Sela pakai mat. Selamat. Oke. Jadi ada lagi yang nanti mainnya ya. Ayo main dangdut saya. Kembali bagus. IPTEK selalu ada hubungannya dengan
negatif dan positif. Ya, iptek dapat kita gunakan di berbagai bidang. Tergantung kita menggunakannya. Ya, dalam aspek yang positif atau yang negatif. Itu. Minggu depan silakan bentuk kelompok langsung seperti ini. Insya Allah kelasnya kita pindah ke atas. Ya, insya Allah kita pindah ke atas. Nah, teman-teman silakan langsung duduk secara kelompok dan siapkan meja untuk di depan. Seperti biasa, tugas minggu depan berarti yang menyiapkan infokus dan speaker Nasrul. Ya, nyanyikan lagu wajib nasional. DJ-nya Tessa. Tessa ada. Pimpin doa tetap di ketua kelas. Paham ya? Paham. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya cukup sampai di sini. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat kalian semua. Dapat kalian implementasikan di kehidupan kalian sehari-hari menjadi hasanah ilmu pengetahuan baru untuk teman-teman sekalian. Tuh kelas, boleh dipimpin doa lagi. Ini anak Ustaz. Baik, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri bertemu di minggu depan untuk proses presentasi. Silakan dikerjakan tugasnya di rumah. Jaga kesehatan, jaga kondisi agar tetap sehat, agar tetap bisa belajar seperti Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk teman-teman semua. Sehat teman-teman ya? Oke, ketemu lagi dengan saya. Siapa ya?
Saya ngajar, siapa yang gemetar ya? Ketemu lagi dengan saya, Herman Arifin Huda. Oke, dalam mata pelajaran PPKN. Oke teman-teman, siapa yang tidak hadir hari ini? Sepertinya banyak yang kosong. Banyak banget. Ada sakit. Ya Pak musim, bukan musim goreng, musim sakit. Memang sedang musim ya, memang sedang musim pancaroba ya. Jadi silakan teman-teman untuk jaga kesehatan. Ya, pengen banget disayang. Jaga selalu kesehatan, utamakan sarapan, bukan? Kayak siapa tuh? Ya, sudah sarapan semua? Belum. Yang belum sarapan, sarapan nanti besok lagi. Oke, jadi apa besok? Silakan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Ya baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran ini atau baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi salatnya 2 kali ya? Sama saya kedua kalian. Jadi amal ya. Baik. Sambil saya cek kehadiran dulu ya. Saya numpang di kelompok berapa? Kelas TSM. Saya kira TPS. 9. Saya Safitri. Hadir. Siapa? Nurani. Sipanya 2 ya. Siti Hawa. Siti Rahayu. Siti Wismawati. Siti Nur Rahma. Suci Nur Rahma. Syahdu. Gak ada. Apa? Reza. Sembilan Pak Ibu Pak. Rina. Linda. Zena. Ada yang belum dipanggil? Aman Pak. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua ya? Oke teman-teman, minggu lalu apa yang kita pelajari? Iptek, masih ingat gak teman-teman apa itu iptek? Kalau ilmu pengetahuan dan teknologi itu apa sih manfaatnya untuk kalian? Manfaat banget. Manfaat banget ya apa? Ya, berinteraksi, berkomunikasi Berkomunikasi dengan baik. dengan siapa? Dengan sama manusia. Adanya iptek itu mempermudah atau tidak? Mudah. Mudah apa? Cari informasi. Contohnya. Cetak bukan. Iya, itu yang Sapa menyapa. dulu itu dimulai dari apa? Sampai jalur. Pakai Surat. surat. Ada bos lama ya. Sekarang mau bilang sakit nih gitu kan ya. Misalkan dulu surat. Wajib nasional untuk teman-teman yang mau untuk berdiri teruskan. Siap ya. Aba-abanya di Tesa. Nanti minggu depan gantian. Mudrika mau. Ayo Pak. Siap ya. 1, 2, 3.
Silakan kelompok 1 untuk mempersiapkan kelompoknya. Silakan. Ini kursi panas yang sudah disiapkan. Putih hijau, kan meja Kursi hijau. hijau, meja coklat. Kok ini ini teman-teman powerpointnya natural banget ini pokoknya ya. Unicorn luar biasa. Ini dia awalnya Tesa. Bisa ya tes? Ya, Pak. Jadi, oke. Teman, boleh. Bukunya sudah disiapkan, catatannya sudah. Oke, terus handphonenya sudah disiapkan, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pengaruh Iptek terhadap pembangunan pendidikan. Sebelum presentasi ini kami mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum presentasinya dimulai, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desta Pradita, saya sebagai moderator, dan di sebelah saya ada Muhammad Nasrullah sebagai penyaji pertama, dan yang kedua ada Septia Puspitasari sebagai penyaji kedua, dan yang terakhir yaitu ada Siti Hawa Mujia sebagai penyaji terakhir. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasi ini. Kepada penyaji pertama Muhammad Nasrullah, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan pengertian Iptek. Oke, bisa kalian lihat di depan sini saya menjelaskan tentang pengertian Iptek. Iptek adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Iptek sendiri sebagai ilmu yang mempelajari tentang pengembangan teknologi berdasarkan pengetahuan. Sekian yang saya sampaikan dan saya serahkan kepada Baik, terima kasih kepada Muhammad Nasrullah yang telah menjelaskan pengertian Iptek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Septia Puspitasari sebagai penyaji kedua. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengaruh perkembangan Iptek. Dampak positifnya adalah perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi bertempat positif, semakin terbuka dan terbarunya informasi pengetahuan dari keseluruhan dunia menembus batas ruang dan waktu. Dampak negatifnya adalah pengaruh perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi juga berdampak negatif, yaitu tadinya perubahan perilaku etika, norma, peraturan atau moral kehidupan yang bertentangan dengan masyarakat. Cukup sekian bisa saya sampaikan mengenai pengaruh perkembangan Iptek. Selanjutnya saya kembali lagi kepada masyarakat. Baik, terima kasih Septia telah menjelaskan pengaruh perkembangan Iptek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Hawa Mujia. Silakan, waktu dan tempat kami silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak positif dari pengaruh Iptek terhadap pembangunan pendidikan. Yang pertama yaitu pemenuhan munculnya media massa, yang kedua munculnya metode-metode pembelajaran yang baru, yang ketiga yaitu kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat, dan yang terakhir sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dan dampak negatifnya yaitu yang pertama munculnya media massa, yang kedua siswa lebih malas belajar dengan adanya perawatan yang seharusnya dapat memudahkan siswa dalam pembelajaran, dan yang terakhir penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Ya, menurut saya kembali lagi kepada moderator.
Terima kasih Setiawan Widian telah menjelaskan dampak positif dan negatifnya. Kembali lagi kepada Saudari Septia, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat yang didapat dari perkembangan iptek. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik. Yang kedua, dapat menjelaskan sesuatu yang sulit atau kompleks. Dan yang ketiga, mempercepat proses yang lama. Dan yang terakhir, menghadirkan peristiwa yang jarang terjadi. Terima kasih Satya Puspitasari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nasrul, yaitu contoh iptek terhadap pembangunan pendidikan. Silakan kepada Nasrul. Oke, sini saya akan menjelaskan contoh iptek terhadap pembangunan pendidikan. Yang pertama ini media sosial. Media sosial membantu bagi siswa seperti kita atau pemasaran untuk berjualan online. Yang kedua, nomor kedua ini tentang pembelajaran di rumah yaitu Sebelum presentasi ini kami tutup, kita akan membuka sesi tanya jawab. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada. Silakan kepada Saudari Yanti. Menurut pendapat kelompok kalian, gimana sih cara menyikapi penggunaan iptek yang tepat di lingkungan sekolah? Oke, kasih pertanyaannya. Apakah ada yang bertanya lagi? Silakan bertanya. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai peranan iptek pada sektor pendidikan, terutama pada kita selaku siswa SMK? Baik, terima kasih. Boleh dicari menggunakan handphone kalau ada kuota ya. ada dong. Ada dong, Pak. Iptek. Baik, untuk kesimpulan, pengaruh iptek teknologi terhadap layanan administrasi sangat bermanfaat. Ketika kita ingin membayar administrasi, sekarang sudah canggih, bisa melalui QR, yaitu seperti QR BCA, jadi tinggal scan barcode saja. Pada kita baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam.